Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang film Kraven the Hunter yang akan rilis di Indonesia. Kayaknya sih tanggal 11 Desember atau 13 Desember ya. Kan lebih cepat dari Amerika biasanya teman-teman. Sampai lupa ya, akhir tahun ini di bioskop ada film Marvel Sony Kraven the Hunter. Walaupun ini buatan Sony, tapi ya sudahlah, kita tonton dan sukseskan aja ya teman-teman. Kayaknya seru banget nih. Bener-bener tanpa aba-aba, tiba-tiba kemarin rilis 8 menit awal dari film Kraven the Hunter di YouTube-nya Sony. Bener-bener Sony ini random banget ya. Kayak takut banget filmnya flop. Padahal kalau menurut aku, kalau masih oke dan masih bisa dinikmati, action dan adegan pertarungannya tetap menghibur pastinya ya teman-teman. Gak usah berharap dan ekspektasi tinggi-tinggi juga tentang Spider-Man dan cerita yang membingungkan lainnya. Kita nikmatin aja yang ada. Diperanin langsung oleh Aaron Taylor Johnson, yang pastinya sudah kita tahu akan perannya sebagai Pietro Maximoff Quicksilver di Avengers Age of Ultron Marvel Studios. Jadi selama 8 menit itu aku nonton, aku udah kayak, wah, ternyata seru juga ya kalau film R-rated atau rating dewasa gitu. Jadi lebih berasa brutalnya, lebih berasa seremnya, lebih berasa sadisnya aja gitu ya guys. Jadi setelah nonton first 8 minute atau first 8 menit dari Kraven the Hunter, filmnya lumayan keren. Dimana di awal opening film ini memutar sebuah lagu berbahasa Rusia berjudul Red Army Choir, The Hunt for Red October. Ini bukanlah lagu asli Rusia, tapi lagu ini dibuat untuk film The Hunt for the Red October. Mungkin next setelah rilis filmnya akan ada track-track song bahasa Rusia untuk film Kraven ini ya guys. Terlihat Kraven atau Sergei Kravinov nama aslinya sedang menyamar menjadi salah satu narapidana di negara Rusia. Ia dibawa dalam truk pengangkut anggota kriminal ke penjara bagian utara Rusia yang bersalju dan sangat dingin banget di sini bersama dengan tahanan napi lain. Kraven di sini mengambil identitas napi lain dengan nomor 0864. Kraven memasuki ruang tahanan baru dan disambut oleh para tahanan lama yang mendapatkan teman sekamar yang mukanya aneh dan lawak banget gitu ya. Di sini mereka berbincang-bincang mengenai bagaimana bencinya mereka berdua memiliki roommate atau teman sekamar. Vibes-nya di sini tuh berasa bagus dan oke banget untuk opening scene. Jadi benar-benar membuat orang tertarik untuk nonton. Mereka berbicara bagaimana penghuni yang lalu hanya bertahan 1 bulan. Saking parahnya penjara ini untuk persaingan hidup dan mati antar para napi. Terlihat esok paginya si Kraven ini sedang berlatih angkat beban gym. Namun ia diserang oleh 2 orang napi bertato yang berkata bahwa itu adalah private property yang merupakan bawahan bos incaran Kraven di dalam penjara ini yang memerintah dari balik jeruji besi. Semua aparatur tentara dan polisi yang ada di sana penjaga sudah disogok dan mereka hanya diam aja. Nah jadi Kraven ini pura-pura masuk penjara untuk memburu targetnya ini ya. Akhirnya Kraven menemui target aslinya itu Simon Cherney yang menjalankan dan memimpin geng The Kirov yang jahat banget geng The Kirov itu. Di sini bahasa Rusianya Aaron Taylor lumayan sih, tapi berasa kayak di dubbing ya guys. Gerakan mulutnya sama suaranya kayak nggak sinkron. Jadi kayak berbeda gitu, kelihatan banget ya. Kraven berkata, tangan dan senjata dari si Simon Cherney ini udah banyak membunuh orang-orang, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak di seluruh tempat di dunia. Simon terkejut bertanya siapa sebenarnya Kraven. Sambil memegang karpet harimau macan putih, Kraven berkata ia adalah hunter yang suka memburu orang-orang seperti Simon Cherney ini. Simon tambah terkejut karena nggak mungkin ada The Hunter, itu hanyalah mitos. Wah, nggak tahu aja ya dia ya kekuatan si Kraven ini guys. Kraven memperkenalkan dirinya bernama Kraven dan seorang hunter. Ia langsung mematahkan dan mengambil taring macan putih itu dan membunuh Simon serta 2 anak buahnya dengan menusuk ya. Gila sih, ini scene-nya benar-benar brutal dan banyak banget darah di mana-mana. Adegan pukulan, sayatan dan penyerangan benar-benar R-rated rating dewasa, satisfying banget guys. Musiknya juga sangat mendukung. Setelah selesai memburu mangsa dan targetnya, Kraven di sini kabur. Ia menggunakan berbagai macam kekuatan hewan-hewan guys. Jadi dia memperagakan berbagai kemampuan durability dari hewan liar seperti macan, cheetah, monyet, singa dan lain-lain. Wow, para penjaga di penjara itu memburunya dan menembaki Kraven. Namun kecepatan, ketanggasan dan kelincahan Kraven ketika ia kabur dan melompat dari satu gedung ke gedung lain, ini tidak ada bandingannya dengan mereka. Tepat saat terbit fajar, Kraven berhasil kabur. Pesawat untuk membawanya pergi dari sana sudah menunggu.
itu. Jadi udah kong kali kong gitu guys. Kraven memalsukan identitasnya dan menggunakan tato karton di lehernya agar terlihat seperti napi asli dengan tato itu yang sudah dibunuh Kraven sebelumnya. Next, kemungkinan adegan selanjutnya nanti di film akan menceritakan masa kecil flashback dari Kraven, Sergei Kravinov ini, dan asal-usul kenapa dia bisa memburu Simon Cherney dan berakhir di penjara Rusia. Apa sebenarnya goals dan tujuan dari Kraven the Hunter ini? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ya, kalau review jujur dari aku sih udah lumayan menarik ya 8 menit awal dari film ini. Tapi agak lumayan terkejut aja gitu kenapa dibocorin ya teman-teman. Tetapi ini mungkin untuk marketing dan pemasaran film Kraven juga. Takutnya flop seperti film Madame Web. Kalau ngomongin film Venom The Last Dance itu nggak usah ditanya, itu film sukses ya guys. Pendapatannya mencapai 480 juta dolar, hampir mau 500 juta dolar, melebihi pendapatannya film Captain The Marvels. Jadi aku seneng banget ya, walaupun banyak yang ngatain sampah, film Venom The Last Dance dapat banyak banget keuntungan si Sony. Nah, semoga aja film Kraven ini juga bisa dapat keuntungan yang sama. Istilahnya mungkin balik modal aja udah cukup ya teman-teman. Tapi kalau bisa lebih mendapatkan budget di atas budget pembuatan film, itu bahkan lebih baik. Kalau di versi komik sendiri, karakter Sergei Kravinov itu pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man isu ke-15 bulan Mei 1964. Dan di komik terbaru Spider-Man Amazing Spider-Man volume ketiga isu 22 tahun 2019, Sergei Kravinov ini dibuat kayak mati gitu guys. Film Kraven the Hunter ini merupakan bagian dari semesta Marvel dan Sony. Disutradarai oleh J.K. Kander, Kraven the Hunter adalah cerita asal-usul dari Kraven, musuh besar Spider-Man, Sergei Kravinov. Tapi udah dijelaskan bahwa tidak akan ada di sini mention tentang Spider-Man maupun ending credit scene sekalipun ya teman-teman. Film ini dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson sebagai Kraven dan juga Russell Crowe sebagai ayahnya. Kisahnya menggambarkan transformasi si Kraven ini jadi pemburu yang tangguh dan hebat. Keturunan dari keluarga pemburu yang penuh konflik, Kraven menggunakan kekuatannya untuk melindungi alam liar sembari mengejar orang-orang yang jahat dan balas dendam. Film ini tuh istimewa dan lain daripada yang lain dikarenakan filmnya ini Marvel Studios dan Sony lebih berani untuk menampilkan sebuah film hero, anti-hero yang lebih gelap, brutal dibandingkan film-film Marvel Sony yang lainnya. Ratingnya R atau dewasa, jadi memungkinkan pembuat film untuk eksplorasi kekerasan dan kompleksitas dari karakter yang lebih mendalam dan lebih sadis gitu guys. Aksinya penuh intensitas dengan Kraven yang menggunakan metode pemburuan yang mematikan dari berbagai hewan yang ia ketahui, diiringi dengan soundtrack khas seperti The Man Comes Around karya Johnny Cash, menambah suasana yang kelam dan dramatis di film Kraven the Hunter. Aku sih yakin semoga Kraven the Hunter sukses di bioskop ya guys, dan jangan lupa untuk kalian semua untuk nonton ke bioskop nanti. Mungkin kalau di Indonesia 11 atau 12 Desember, karena kan kalau di Amerika 13 Desember rilisnya. Film ini pasti akan menampilkan banyak elemen alam yang berhubungan dengan dunia liar, memberikan cerita-cerita yang lebih unik dibandingkan dengan film hero pada umumnya. Jadi akan featuring banyak hewan-hewan gitu, mungkin akan menarik ya. Di versi komik, Kraven atau Sergei Kravinov adalah seorang pemburu yang lahir dari keluarga bangsawan di Rusia dan dikenal karena obsesinya terhadap perburuan atau hunter. Tidak seperti pemburu tradisional yang menggunakan senjata api, Kraven lebih suka menangkap mangsanya dengan tangan kosong. Percaya bahwa perburuan yang ia lakukan dengan kekuatan fisik dan keterampilan adalah hal yang lumrah. Kalau di film nanti kita akan melihat bagaimana Sergei Kravinov mendapatkan kekuatan dari hewan singa gitu setelah terpapar darahnya ya guys. Sebenarnya kalau di versi komik, transformasi Kraven menjadi pemburu legendaris The Hunter itu dikarenakan ia mengkonsumsi sebuah ramuan mistik dan ramuan sihir yang membuatnya memiliki kekuatan super, kecepatan, stamina, dan refleks yang ditingkatkan. Ramuan ini dibuat oleh seorang penyihir wanita berkebangsaan Afrika yang memperpanjang umurnya dan menjadikannya hampir tidak menua seiring waktu. Tidak hanya Spider-Man, Kraven ini musuhnya juga hero lain seperti Black Panther, Khazar. Ia juga sering muncul dalam cerita yang melibatkan tema perburuan, keberanian, dan eksplorasi yang ada di semesta komik Marvel. Oke teman-teman semuanya, itu dia sedikit pembahasan untuk karakter Kraven the Hunter ini. Nanti aku akan bahas lebih detail lagi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ketika udah nonton yang 8 menit awal itu gimana? Udah tertarik nonton di bioskop? Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.